Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Husnaini, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1, kampus Universitas Negeri Malang. Kali ini akan berbagi cerita baik atau best practice tentang pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Narmada. Selamat menyaksikan. Dalam menyusun cerita praktik baik kali ini, saya akan menggunakan metode S. Situasi, T. Tantangan, A. Aksi, dan R. Refleksi. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah berkaitan dengan 1. Penurunan motivasi atau semangat peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik kurang mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam belajar. Model pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, dan hasil belajar yang masih terdapat beberapa peserta didik yang nilainya masih di bawah angka KKM. Dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan seperti jadwal mengajar yang terdapat di akhir jam sekolah, peserta didik yang kurang antusias dalam berdiskusi, peserta didik yang kurang percaya diri dalam tampil di depan kelas, dan sarana prasarana yang belum terupgrade sehingga banyak aplikasi yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan refleksi dan kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah. Aksi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, memberikan LKPD yang dikerjakan secara individu dan kelompok akan membantu menumbuhkan kemampuan diskusi, kerjasama, dan kolaborasi peserta didik. Penyajian masalah akan melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik, mengeksplorasi kemampuannya melalui menemukan sumber akar masalah, mencari atau menentukan solusi permasalahan, dan menyelesaikan permasalahan. Memaksimalkan penerapan TPEK dalam pembelajaran juga merupakan upaya untuk menghadapi tantangan, menciptakan suasana belajar kelas yang menyenangkan, seperti penggunaan proyektor untuk presentasi, penggunaan PC dan laptop untuk praktikum, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai simulasi belajar jaringan, penerapan atau penggunaan smartphone bagi peserta didik dalam mengerjakan evaluasi, pretest, dan post-test. Memaksimalkan penerapan TPEK dalam pembelajaran juga merupakan upaya untuk menghadapi tantangan, menciptakan suasana belajar kelas yang menyenangkan. Berikut ini adalah refleksi hasil dan dampak dari penerapan model pembelajaran based learning. Melalui penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan terlihat dalam grafik terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik yang signifikan pada setiap siklusnya. Motivasi belajar peserta didik sangat tampak. Kemampuan berpikir kritis mulai tumbuh dan eksplorasi belajar peserta didik mulai meningkat. Demikian juga dengan penerapan pendekatan TPEX dalam pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi, meningkatkan keterampilan guru dalam mengkolaborasikan atau mengelaborasikan teknologi dalam pembelajaran, serta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. Simpulan ini diperoleh dari hasil evaluasi dan penilaian pada saat proses pembelajaran dilaksanakan, dan juga dari hasil observasi yang dilakukan oleh rekan-rekan guru bersama mahasiswa PPG dalam jabatan. Berikut ini saya sampaikan beberapa respon dari pihak atau unsur pimpinan dan teman sejawat serta peserta didik yang ada di sekolah tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
SPG Esko, beliau menerapkan metode pembelajaran problem based learning (PPL) di kelas dan sangat membantu peserta didik untuk berpikir kritis, berani tampil dan semangat. Pembelajaran lebih terpusat pada peserta didik itu sendiri serta dapat mengambil bagian dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk terlibat langsung dalam mencari akar permasalahan dan mencari solusi atau penyelesaian dari permasalahan. Perkenalkan, nama saya Nur Adila dari SMKN 1 Narmada. Saya merupakan seorang guru produktif, juga seorang guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komentar saya terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Haji Husna ini sangat luar biasa dan sangat efektif, terutama dalam P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana dengan model pembelajaran yang beliau jalankan membuat potensi anak-anak itu lebih terukur dan juga lebih cepat untuk dikembangkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Saya Joni Satriawan, kelas 11, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan saya Niputu Santi Adina Prastiwi dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Waktu pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan, yang disampaikan oleh Pak Haji Husna ini, saya merasa sangat senang dan nyaman karena pembelajaran yang dilaksanakan secara berdiskusi, sehingga kami dibebaskan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, sehingga waktu itu tidak terasa berjalan sangat cepat. Ya benar, dan apalagi waktu kami diberikan kasus untuk mencari sumber masalah dan cara penyelesaiannya. Kami merasa tertantang untuk berpikir lebih kritis dan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Demikian pemaparan cerita praktek baik atau best practice yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen, pengampu, dan guru pamong yang telah membimbing saya dalam proses pendidikan profesi guru ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Narmada, beserta staf Dewan Guru dan Tata Usaha. Kemudian kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Prodi TKI yang selama ini meskipun kita bertemu hanya lewat maya, tetapi kesannya bagi saya seperti nyata. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya yang telah membantu proses pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Narmada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.